Tes. Tes, ada suaranya. Tulisan ini nama. Sudah terdengar, Pak. Menunggu peserta yang lain masuk. CPL wes. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dari Sarjana Hukum Kepala Pengagung, yang terhormat Bapak Muhammad Nasir Sarjana Pendidikan Magister Manajemen selaku Kepala Bindes Tulungagung, yang terhormat Dr. Muhammad Rosini Magister Pendidikan selaku DPL DPR 08 IAIN Tulungagung, yang saya Ibrahim selaku Ketua KKN IAIN 08 IAIN Tulungagung, dan tak lupa teman-teman yang sedang berbahagia.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas sebab taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berdiri acara kajian kali ini dalam keadaan walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menuntun kita zaman jahiliyah menuju zaman yang yakni Islam. Pada kesempatan ini saya Muna selaku pembawa acara dalam kegiatan webinar yang berjudul pengenalan dan optimasi BUMDes guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Swaloh. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi webinar, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup dan sesi foto bersama. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KKN VDR 08 YIL Tulungagung kepada kita tamu dengan bersemangat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor IAIN Tulungagung, yang terhormat Ketua LP2M IAIN Tulungagung, yang terhormat dosen pembimbing lapangan kelompok KKN VDR 088 IAIN Tulungagung, yang terhormat Kepala Desa Swaloh atau yang mewakili, yang terhormat Ketua BUMDes Mekar Lestari selaku narasumber, serta peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini dalam rangka pembukaan KKN VDR 088 di Desa Swaloh, sekaligus webinar pengenalan dan optimalisasi BUMDes Desa Swaloh tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pratama Winantoro sebagai Ketua Kelompok KKN VDR 088. Sebelumnya kami dari kelompok KKN VDR 088 sangat berterima kasih kepada pemerintah Desa Swaloh serta pengurus BUMDes Mekar Lestari karena telah mengisikan kami untuk melaksanakan kuliah kerja nyata secara virtual di Desa Swaloh. Dalam pedoman KKN VDR 2021 ini, setiap kelompok diharuskan untuk memilih desa yang akan dibuat profil BUMDesnya. Terlepas dari banyaknya BUMDes yang ada di Kabupaten Tulungagung, kami memutuskan untuk memilih BUMDes Mekar Lestari. Karena kami melihat BUMDes Mekar Lestari ini sangat aktif dalam menjalankan tugas BUMDes, bahkan usaha BUMDesnya itu juga dipromosikan dalam marketplace media sosial seperti Facebook. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes Mekar Lestari ini bisa melihat tren pasar pada zaman sekarang, yang mana kebanyakan sudah menggunakan sistem online untuk jual beli. Oleh karena itu, walaupun dalam situasi pandemi, kami dari kelompok KKN VDR 088 tidak akan surut semangat dalam mengabdi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Swaloh sendiri. Kami dari kelompok KKN VDR 088 ingin turut serta untuk lebih mengenalkan dan memberikan gambaran lebih jauh mengenai dampak atau keuntungan akan adanya BUMDes Mekar Lestari bagi masyarakat umum dan terkhusus bagi masyarakat Desa Swaloh sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau salah kata dalam penyampaian saya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Vibratama Winantoro. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh DPL KKN VDL 088 IAIN Tulungagung kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Basuni, Magister Pendidikan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Swaluh, Ibu Yeni Wulandari, Sarjana Hukum. Yang kami hormati narasumber sekaligus Ketua BUMDes Mekar Lestari Desa Swaluh, Bapak Muhammad Nasir, Magister Manajemen. Hadirin dan saudara-saudara mahasiswa peserta webinar pagi ini yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kekuatan untuk melaksanakan acara pagi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan selaku dosen pembimbing lapangan yang mewakili Lembaga IAIN Tulungagung, pertama-tama saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Kepala Desa Swaluh dan juga Bapak Muhammad Nasir yang berkenan memberikan kesempatan bagi mahasiswa kami untuk dapat belajar dari BUMDes Mekar Lestari yang ada di Desa Swaluh ini. Pembelajaran ini sangat penting karena dapat membuka wawasan sekaligus juga memberikan alternatif bagi para mahasiswa kami untuk dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan masyarakat, khususnya terutama bagi perkembangan masyarakat dalam konteks ekonomi. Sehingga selepas KKN virtual dari rumah ini, kami berharap bahwa mahasiswa dapat menentukan pilihan. Yang pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua tentunya untuk masyarakat, bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi, terutama kontribusi secara ekonomi. Bagaimana juga karena mahasiswa ini masih belajar, mereka masih dihadapkan pada berbagai pilihan-pilihan yang akan mereka pilih selepas nanti selesai belajar di kampus IAIN Tulungagung. Dan saya sangat bersyukur dengan adanya acara ini, semoga kita mendapatkan wawasan tentang perkembangan ekonomi, terutama ekonomi kreatif, yang akhir-akhir ini mulai mengemuka. Dengan demikian, kami berharap bahwa selepas acara ini, mahasiswa dapat memberikan kontribusinya, entah kontribusi secara pasif maupun kontribusi secara aktif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, hal yang spesial menurut kami dari acara webinar ini adalah perjumpaan antara platform ekonomi desa saat ini dengan para hadirin, para peserta yang menurut saya sebagian besar adalah kaum milenial. Jadi para mahasiswa ini menurut saya adalah kaum milenial, yang mana salah satu ciri dari kaum milenial adalah mereka itu multitasking.
dan juga virtual. Sehingga sudah bukan zamannya lagi kita melihat cakupan pemasaran atau cakupan ekonomi itu dari aspek wilayah geografis. Jadi misalnya di Desa Swalo kita hanya melihat potensi ekonomi yang ada di Desa Swalo. Bahkan dari desa, potensi ekonomi itu bisa menyebar secara luas ke berbagai daerah melalui ekonomi kreatif, ekonomi virtual. Seperti halnya hari ini, saya yakin bahwa yang hadir tidak hanya mahasiswa atau hadirin dari Desa Swalo, tapi juga hadirin atau peserta dari berbagai daerah. Kalau kita lihat asal daerah mahasiswa, ada yang dari Trenggalek, ada yang dari Blitar, ada yang dari tempat-tempat yang lain. Dengan demikian, saya berharap bahwa gagasan tentang pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes ini tidak hanya menyebar di sekitar Desa Swalo, tapi juga menyebar ke berbagai daerah yang lain melalui sarana virtual. Mahasiswa dapat bekerjasama dengan Bapak Muhammad Nasir khususnya dan Ibu Kepala Desa Swalo, bagaimana bisa memperkenalkan BUMDes Desa Swalo ini ke khalayak yang semakin luas, sehingga potensi dari BUMDes ini semakin berkembang. Nah, mengingat KKN yang dilaksanakan mahasiswa ini adalah KKN virtual, yang mana jangkauannya melebihi jangkauan geografis Desa Swalo. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami haturkan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepala Desa Swalo dan sekaligus Bapak Muhammad Nasir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Basuni, Magister Pendidikan, terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pihak perangkat desa Swalo sekaligus membuka kegiatan KKN VDR 088 YIN Tulungagung. Kepada Ibu Umi Kulsum, Sarjana Pertanian selaku Kasih Pemerintah, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan untuk pembukaan kula nunut mawon nggih. Langsung mawon saya sampaikan selamat datang dan terima kasih untuk teman-teman KKN IAIN Tulungagung. Selanjutnya silahkan apa yang ingin dipelajari dari Desa Swalo. Saya terima kasih kita terpilih. Seperti yang disampaikan oleh perwakilan dari IAIN tadi, kita sangat mengharap kontribusi teman-teman mahasiswa untuk BUMDes Desa Swalo. Dari klasifikasi yang diceritakan tadi, kita terpilih karena ABCD gitu ya. Nah, sebenarnya kita dalam BUMDes ini belum genap 1 tahun. Kita tergolong terlambat untuk menyesuaikan diri di perkembangan BUMDes sebenarnya. Jadi tolong ini bisa dibantu oleh teman-teman semua. Bagaimana nanti untuk perkembangan BUMDes ini sesuai dengan tujuan optimalisasi BUMDes dalam kesejahteraan masyarakat. Kita tentu masih butuh banyak belajar, mengingat tadi belum genap 1 tahun. Mungkin kalau teman-teman mendengar dari
cerita BUMDes itu kan sudah berjalan, mungkin ada yang 5 tahun, ada yang sudah begini begitu gitu ya. Tapi untuk Desa Swalo kita terus terang belum genap 1 tahun, dan itu baru ketemu Pak Nasir tadi sebagai pengelolanya. Sekali lagi kita sangat berharap untuk kontribusi teman-teman semua. Mungkin juga kita diberi banyak-banyak saran. Mungkin teman-teman punya perbandingan di BUMDes begini, kan, untuk perkembangan kita. Yang jelas kita masih sangat amatir untuk pengelolaan BUMDes. Jadi itu saja mungkin sambutan dari pihak desa. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Monggo silahkan dilanjut. Apakah mau apa yang dipelajari atau mau apa yang diberikan untuk desa, kita sangat berterima kasih. Ngoten mawon. Kepada Ibu Umi Kulsum, terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang ketiga, yakni penyampaian materi webinar. Sebelum webinar dimulai, di sini saya akan membacakan CV pemateri dari webinar kali ini. Profil pemateri, nama Muhammad Nasir, Sarjana Pendidikan Islam Magister Manajemen, tempat tanggal lahir Tulungagung 6 November 1982, moto Pagar Baja Gerakan Kita, riwayat pendidikan SDN Sumber Dadi tahun 1995, SMPN 1 Sumber Ngempol tahun 1998, SMU Boyolangu tahun 2001. Pengalaman organisasi Pramuka, PMII, GP Ansor, dan NU. Pesan-kesan untuk menuju kemandirian ekonomi masyarakat perlu penggalian potensi. Jabatan Ketua BUMDes Mekar Lestari Swalo. Demikian CV pemateri webinar kali ini. Selanjutnya, acara yang kita nantikan, yakni penyampaian materi webinar yang berjudul Pengenalan dan Optimasi BUMDes guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Swalo. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nasir, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Manajemen, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Rektor IAIN Tulungagung, Bapak Dr. Profesor Dr. Maftukin MAG. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Basuni MPD selaku PPL. Yang saya hormati perangkat Desa Swalo, Kepala Desa Swalo yang dalam hal ini diwakili oleh panjenenganipun Bu Umi. Yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi KKN IAIN Tulungagung. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara seminar, dalam hal ini webinar tentang pengelolaan atau optimalisasi BUMDes Mekar Lestari di dalam rangka membangun kemandirian ekonomi masyarakat Desa Swalo.
Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang selanjutnya di sini kami selaku Ketua BUMDes Mekar Lestari kemarin diminta oleh mahasiswa KKN yang ada di Desa Swaloh ini untuk menjadi narasumber dalam rangka mengisi dalam rangka pembukaan KKN yang ada di Desa Swaloh ini. Khususnya ini nanti yang membahas tentang BUMDes, peran BUMDes. Sebelumnya saya minta maaf, saya sambil merokok tidak apa-apa ya ini ya. Karena kalau tidak merokok ini nanti idenya hilang nanti. Ya, baik. Lalu setelah nanti saat tadi sudah dikenalkan CV saya secara singkat oleh Mbak Muna, saya juga belum memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nasir. Dulu saya juga alumni YIN, tapi namanya bukan YIN dulu, namanya STAIN. Jadi tahun 93 tahun 95 saya lulus SDN Sumber 3 Kecamatan Sumber Gempol. Tahun 95 saya lulus SMPN 1 Sumber Gempol. Tahun 2001 saya lulus Semuboi. Tahun 2005 saya lulus STAIN Tulungagung. Di STAIN Tulungagung ini saya mendapatkan banyak pengalaman mengikuti organisasi ekstra kampus yang namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, di intra kampus saya pernah menjabat sebagai Ketua HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, pernah menjadi Wapres BEM tahun 2004, pernah ngospeki mahasiswa itu juga pernah, mesti dari korlap depan saya, tukang bunga-bunga itu. Ya ini sedikit tentang saya, tentang di peran saya dulu di STAIN Tulungagung. S2 saya tempuh di Uniska, mengambil manajemen sumber daya manusia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berbagi pengalaman tentang adanya BUMDes ini untuk kalangan mahasiswa atau mungkin bagi khalayak umum. Gitu. Sebelum ke sana saya akan menceritakan riwayat organisasi saya. Saya pernah mengikuti pramuka, dulu pernah jadi Dewan Kerja Ranting Sumber Gempol, juga pernah, ini saya mendapatkan Mbak Muna tadi ya, di PMII saya dulu menjadi anggota strategi Badan Strategi Opini dan Kebijakan Publik PC PMI Tulungagung 2004 atau 2005. Terus di GP Ansor, sekarang ini saya di Ketua Lembaga Kaderisasi PC Ansor Tulungagung. Kalau di NU, saya Sekretaris NU Ranting Desa Swaloh, sekaligus Wakil Sekretaris MBCNU Kecamatan Pagel. Baik, itu sekilas tentang CV atau kurikulum vitae saya. Baiklah, ini tadi kemarin saya diberi gambaran materi oleh koordinator seminar ini. Kalau salah namanya tidak tahu saya. Yang saya tahu hanya Mbak Muna ini. Karena Mbak Muna ini kebetulan juga masih famili sama saya. Nah, palingnya Mbak Muna ini adalah saudara saya, itu Guson dari Malang. Nah, itu. Jadi sejarah berdirinya BUMDes Mekar Lestari ini adalah gini. Sebenarnya BUMDes ini sudah berdiri sejak 2017. Tapi di kepengurusan kami, jadi ada regeneralisasi. Jadi bulan Agustus itu kami dikumpulkan, jadi 3 orang. Kalau nggak salah saya, sahabat Khotikun Nuha, sahabat Erik, sahabat Dwi, itu dikumpulkan di balai desa. Kami nggak tahu itu dikumpulkan di balai desa untuk apa, karena Bu Umi selaku perangkat juga tidak ngasih tahu saya.
Jadi mungkin mau di-prank, mau di apa, kami nggak tahu ya. Setelah dikumpulkan ternyata ada regenerasi atau reorganisasi BUMDes. Nah, kebetulan langsung semua forum di situ menunjuk saya sebagai ketuanya. Nah, saya itu basic saya pendidikan. Saya itu adalah guru. Nah, baru kali ini saya bergerak dalam bidang ekonomi. Nah, tapi yang namanya tugas mau nggak mau juga harus dilaksanakan. Kami susun komposisi dari BUMDes Mekarsari Lestari ini. Dari ketua saya, sekretaris Mas Dwi, entah masuk di sini pun enggak ini, Mas Dwi ini. Untuk bendaranya Mas Erik. Mas Erik ini basicnya adalah pedagang. Jadi mempunyai toko yang lumayan kondang di Swallow ini. Jadi laris itu Mas Erik. Jadi semacam swalayan kecil. Terus dari Dewan Pengawas ada sahabat Khodi Kunuha. Khodi Kunuha ini juga alumni STAIN Tulungagung. Nah, basic dia adalah guru juga. Beliau guru Mankunir, dulu Mankunir. Nah, wakilnya adalah Mas Hari, Mas Imam Tohari. Mas Imam Tohari ini adalah mempunyai basic seorang peternak ayam petelur. Sekretarisnya adalah sahabat Taufikur Rahman. Sahabat Taufikur Rahman SPDI ini juga alumni STAIN Tulungagung bawah saya. Jadi saya semester 1, saya semester 3, sahabat Taufikur Rahman ini semester 1. Juga pernah merasakan Tauspeki, juga pernah menjadi mitra saya dalam Nguspeki mahasiswa. Jadi beliau, Mas Taufikur Rahman, sekretaris pengawas ini adalah aktivis teater. Nah, di kampus Tulungagung kan ada aktivis teater Banyu dan ada aktivis teater apa itu? Protes ya kan? Nah, itu sama saja orangnya, yaitu Mas Topik itu pada waktu periode 2004-an itu. Baik. Basic dari Mas Taufik ini adalah petani berambang, petani bawang merah atau berambang cara istilah Jawanya. Jadi lengkap sudah komposisi ini. Pertama kami bingung dari rapat kerja kami itu bingung kita menentukan apa. Akhirnya kami berkumpul sepakat untuk pertama kita bergerak dalam bidang penyediaan pakan ternak, utamanya ternak peternak ayam petelur. Kami kumpulkan itu peternak-peternak melalui sahabat Imam Tohari selaku wakil pengawas BUMDes. Nah, ternyata setelah adanya BUMDes ini, minat dari pemuda-pemuda untuk masuk ke ranah peternakan ayam petelur ini mulai ada. Jadi peternak ini mulai bertambah ketika BUMDes ini masuk ke ranah mereka. Nah, ini kalau nggak salah setelah BUMDes ini berdiri ada penambahan peternak namanya, ini nggak saya sebutkan, tapi nanti kalau Saman nanti ke BUMDes lagi nanti akan saya tunjukkan rumahnya. Nah, ini termasuk sukses. Sekarang sudah mulai sukses. Alhamdulillah sudah mulai sukses. Itu. Jadi yang kedua, kemarin silabusnya tentang sektor di BUMDes Mekarsari Lestari. Ada beberapa sektor yang ada di BUMDes Mekarsari Lestari ini yang mungkin nanti bisa dijadikan rujukan dari mahasiswa yang akan ataupun masyarakat umum yang mengikuti seminar webinar ini. Pertama, sektor peternakan ayam petelur. Nah, melalui pendampingan yang diwakili, yang dikoordinir oleh divisi peternakan ayam petelur yaitu Mas Imam Tohari, kemandirian, kepedean dari para pemuda ini untuk mengelola atau menekuni bidang peternakan ayam petelur mulai tumbuh. Buktinya di masa ini, jadi yang namanya harga pakan ternak atau yang konsentrat atau sentrat itu merangkak naik. Umumnya kalau sentrat merangkak naik itu peternak kan kok bingung harus gimana ini. Ternyata enggak, di Swallow tetap stabil.
mereka tetap berjalan menjalankan usaha ternaknya. Indikasinya apa? Pakan atau sentral yang ada di BUMDes itu tetap dibeli oleh mereka. Ini artinya usaha mereka tetap jalan. Kemarin saya juga pernah melihat di media massa, bahkan di televisi itu ada salah satu peternak di Jawa Timur kalau tidak salah. Itu ada yang membuang telurnya. Nah, ya kan itu. Tapi di Solo enggak. Tetap pede meskipun harganya melonjak. Nah, itulah ternyata kemandirian ini menjadikan usaha-usaha atau ketekunan mereka dalam hal peternakan ini semakin tambah kuat. Mereka tidak mengenal menyerah, tidak pernah pantang menyerah. Yang selanjutnya pertanian. Nah, secara geografis penduduk Swaloh ini bergerak dalam bidang pertanian, utamanya pertanian padi. Ya bumi ya ini. Ini pertanian padi. Kalau nanti tidak musim hujan, itu pertanian dalam hal jagung. Atau ada juga yang nanam kedelai. Itu. Sedikit ada juga yang kacang hijau. Hadirnya BUMDes Mekar Lestari ini yang nanti yang digawang oleh sahabat Taufikur Rahman, yang basic beliau adalah seorang petani Brambang, mulai masuk ke sini. Ada seorang petani Brambang di sini yang mengawali, yaitu namanya Pak Man. Diusul sahabat Taufik yang dari rumahnya aslinya Sumber Gempol, kemampuan beliau untuk mengelola pertanian Brambang diterapkan di Swaloh. Hasil ternyata nular ke yang lain. Ada yang namanya Mas Abu, kalau ada di sini, itu sudah mulai ikut menanam Brambang. Nah, saya ini sudah mulai buka lahan saya, nanti persiapan penanaman tanam hortikultura berupa Brambang. Tidak hanya di Swaloh, ini mengimbas ke desa sebelah. Desa Durenan, khususnya Dusun Baran, itu pun ada yang ikut mempraktekkan atau menjalankan bisnis pertanian hortikultura berupa penanaman Brambang. Kemarin saya cek hari Jumat, tidak salah, bersama sahabat Taufikur Rahman, hasilnya luar biasa. Kalau nggak salah itu baru pertama kali, tapi hasilnya luar biasa. Itu tak lepas dari pendampingan dari sahabat Taufikur Rahman. Itu. Ada juga di sini petani Brambang pemula juga, namanya Pak Din kalau tidak salah. Itu juga lumayan. Nah, jadi tak lepas dari pendampingan. Pendampingan di sini tidak hanya penyediaan bibit unggul dari BUMDes, tapi terkait juga pendampingan pengelolaannya, perawatannya. Umur segini harus diapakan, umur segini harus diberi apa, itu ada pendampingan dari divisi pertanian Brambang ini, atau sahabat Taufikur Rahman ini. Kemarin puncaknya kami mengadakan seminar pertanian, khususnya pertanian Brambang. Nah, itu diikuti oleh petani-petani Brambang yang ada di Swaloh dan calon petani Brambang di desa Swaloh. Hasilnya alhamdulillah itu bisa digunakan, ada penambahan, ada sisi positif, artinya ada masyarakat yang mulai minat, yang penambahan minat ke pertanian Brambang. Ini adalah segi positif dari dampak positif dari pendampingan tentang pertanian Brambang. Artinya mulai kami diangkat bulan Agustus, kerja mulai bulan, kalau nggak salah Oktober itu masih menentukan pilihan, mulai November kita bergerak sampai November, Desember, Januari, Februari. 3 bulan ini kita sudah mendampingi ada 2, peternakan dan pertanian. Dan alhamdulillah sukses. 3 bulan sama bayangkan bisa melakukan apa kalau kalau kita tidak punya kerja keras. 3 bulan ini kita alhamdulillah bisa seperti itu. Nah, ini adalah sebuah momen berharga bagi kami, pengalaman pertama bagi kami, yang basic kami pun berbeda-beda. Sekali lagi saya sendiri basic saya pendidikan, sahabat Khadijah Nuha itu saya basicnya juga pendidikan, itu juga alhamdulillah berbaur dengan masyarakat, bisa menciptakan, mendampingi
masyarakat Desa Swaloh dalam rangka kemandirian ekonomi terutama dalam bidang pertanian dan peternakan. Yang selanjutnya yang tak kalah pentingnya ada sektor teknologi kami terbaru dari BUMDes Mekarsari yang mungkin dari mahasiswa KKN bisa minat atau mungkin dari bapak-bapak dari kampus IAIN Tulungagung ataupun nanti dari pihak desa menginginkan di sini kami bekerja sama dengan programmer Jakarta menciptakan atau membuat yang namanya aplikasi pembukuan secara sederhana. Aplikasi pembukuan secara sederhana. Jadi gambarnya seperti ini sederhananya. Nanti kalau ingin detailnya nanti akan kami jelaskan kalau Saman nanti berkunjung ke BUMDes. Sederhananya seperti ini. Saman memasukkan barang harganya 500.000. Nah, nanti dijual 500.500 misalnya. Ya, nanti keuntungannya langsung akan muncul di situ di aplikasi. Keuntungannya selain kita nanti pembukuannya secara manual, kita juga ada pembukuan secara digital. Ini proses menuju milenialisasi BUMDes ya. Jadi menuju ke BUMDes yang secara teknologi tepat guna, secara teknologi pembukuan pun kita sudah mulai menuju ke modern gitu. Nanti kalaupun minat kami siap untuk membantu untuk membuatkan itu. Tentunya nanti bisa nego tentang harga-harganya, biaya-biayanya nanti bisa nego dengan kami. Nah, ini adalah sebuah penemuan baru atau bidang baru dari kami yang itu sebenarnya tidak sengaja. Awalnya ya ini saya flashback ke belakang ya. Flashback ke belakang ketika saya dulu jadi mahasiswa STI Tulungagung. Basic saya itu adalah musisi di sana. Saya drummer. Nah, itu Saman, adakah di sini yang kenal tentang UKM Larantuka itu? Itu ya. Nah, itu awal-awalnya dari kami. Nah, berawal dari situ kami di Swallow ini juga mengadakan grup band terus pesertanya ada pemuda-pemuda, kami kumpul bincang-bincang, kita nemu programmer dari Jakarta. Kita ditawari, kita siap, kita oke, kita didilan. Akhirnya jadilah ini, insya Allah bulan depan aplikasi ini bisa kita gunakan. Itu seperti itu. Baik, yang selanjutnya terkait kelebihan dan kekurangan BUMDes. Kelebihan dari BUMDes ini ya ini, kita berangkatnya dari bawah artinya dari akar rumput. Ketika itu kita berangkat dari akar rumput, insya Allah, nah ini logikanya seperti ini. Kalau rumputnya kuat, maka batangnya nanti otomatis akan kuat. Tapi kalau kita berangkatnya dari batang, dari daun, maka akan cepat roboh bawahnya. Nah, kita berangkat dari akar rumput, semoga ini nanti semakin kuat demi untuk menuju kemandirian perekonomian yang ada di Desa Swallow. Jadi saran saya, ketika nanti sahabat-sahabat atau teman-teman dari mahasiswa yang KKN ini, ketika nanti sampean pulang ke rumah, mulailah pendampingan masyarakat itu dari akar rumput. Itu seperti itu. Itu sebagai gambaran. Kekurangannya sebenarnya masih banyak sektor-sektor yang belum kita temukan. Kemarin saya dapat informasi, kalau nggak salah 1 bulan yang lalu saya dapat informasi bahwasanya di Swallow ini pernah ada kerajinan yang itu bisa menembus sampai kabupaten. Yang namanya kerajinan besek. Nah, kerajinan besek ini kalau nggak salah menurut informasi yang saya terima pada waktu bupatinya Bapak Insinyur Heru Cahyono itu pernah dijadikan sebagai adah untuk makanan di pendopo kalau nggak salah itu. Jadi ini ada potensi baru sebenarnya yang harus kita gali di Swallow. Ada juga kerajinan seni kesenian tentang kesenian bambu yang ada di Swallow ini nanti akan kami dalami lagi, akan kami dampingi lagi, akan kami up lagi, akan kami munculkan lagi agar ini menjadi sebuah kemajuan ekonomi kreatif yang ada di Swallow. Entah nanti 1 bulan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi nanti insya Allah akan kami dampingi. Tentu saja nanti akan kami buat tim lagi. Seperti itu. Nah, yang terakhir edukasi kepada masyarakat. Nah, artinya seperti ini. Masyarakat itu sebenarnya punya potensi yang sangat besar yang terutama di Swallow ini. Tinggal kita bisa membutuhkan potensi itu apa tidak. Tidak hanya di Swallow, saya yakin di desa yang lain itu nanti kalau ada agen-agen
kalau mahasiswa dulu namanya agent of change, agent of control sosial dan lain sebagainya. Nah, ini Mbak Muna mungkin ya, ini sebagai Ning yang ada di Malang ini, Mbak Ning ini, Ning Muna ini. Nanti bisa itu santri-santrinya itu dimunculkan kemampuan-kemampuannya itu bisa. Gitu. Jadi tinggal kita mampu apa tidak, mau apa tidak. Kita punya kemampuan tapi kita tidak punya kemauan, itu akan percuma. Tapi kalau kita punya kemampuan atau itu harus kita mau untuk memberikan atau mendampingi potensi-potensi yang ada di masyarakat. Nah, sehingga nanti akan terciptalah cita-cita bangsa kita untuk menjadikan masyarakat yang adil dan sejahtera. Barangkali itu sementara, nanti silakan sesi selanjutnya diedit oleh Mbak Muna. Ada pertanyaan apa nanti insya Allah nanti akan kami jawab semampu kita dan sedetail-detail mungkin. Mungkin dari saya, salamnya nanti saja ya, kalau saya berpertanyaan gitu ya. Baik, saya kembalikan ke sahabat ke Mbak Muna. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Nasir, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Manajemen. Semoga bermanfaat, terutama bagi masyarakat sekitar Swalo akan paham tentang peran dari BUMDes Desa Swalo. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni sesi tanya-jawab. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Basuni. Langsung saja, nggih. Pertanyaannya, salah satu problem peternakan ayam adalah harga telur yang fluktuatif dan harga pakan yang stabil tinggi. Bagaimana BUMDes Swalo menyeimbangkan neraca ini? Apakah pakan itu buatan sendiri? Terima kasih. Langsung. Langsung ya. Ya, terima kasih Bapak Basuni. Kalau nggak salah ini Bapak Basuni gini, saya pernah jumpa jenengan itu mengantarkan skripsinya istri saya kalau nggak salah. Jenengan kalau nggak salah dulu pernah ngajar di STKIP PGRI Tulungagung ya? Nggih, Pak nggih. Betul, Pak Mas. Basuni. Ya, betul, Betul. Pak Nasir. Oke. Masih ingat kula nggih? Lupa kali itu. Nggih. Nggih, ngeten Pak Basuni. Terkait gini, kemarin kalau sekitar 1 bulan yang lalu, kalau enggak 1,5 bulan yang lalu, kami diberitahu bahwa harga pakan itu naik 25.000. Was, ini kami betul-betul bingung, di antaranya kita memberikan peternak, itu nanti gimana, terus perusahaan sendiri, tokonya itu sudah saya lobby, itu katanya itu sudah dari perusahaan. Coba atau Mbak, dari Mbak Toko itu, dari Koh Toko itu, untuk dilobikan ke perusahaan agar tidak menaikkan, tetap tidak bisa. Mau nggak mau peternak harus mempunyai alternatif agar usaha mereka tetap lancar. Ternyata diimbangi oleh telur yang juga naik. Alhamdulillah masih ada untungnya. Akhir-akhir ini ternyata harganya naik lagi, telurnya sedikit turun. Alhamdulillah masih ada untung walaupun sedikit, sehingga mereka tetap berusaha punya jibuan lah, coro ini jibuan pribadi, masih punya laba, masih punya untung. Itu untuk pakan alternatif untuk peternak Swalo itu belum bisa membuat. Artinya kalau saya pernah dengar di wilayah timur itu pernah ada yang menggunakan peternak besar, skala besar itu menggunakan pakan buatan sendiri. Kalau di Swalo sini belum bisa karena skupnya usaha peternaknya kan masih belum begitu besar, antara 500.000 sampai 1.500 sampai 2.000 itu. Skalanya masih itu. Jadi kalau untuk membuat pakan sendiri itu masih belum bisa. Nanti insya Allah kalau nanti jumlah peternaknya banyak, jumlah ternaknya pun semakin banyak, insya Allah nanti kita akan pikirkan tentang pembuatan pakan ternak sendiri. Itu nanti
jangka panjang kita. Kalau nanti 2024 kami berakhir, terus nanti diperpanjang lagi, misalkan nanti peternaknya semakin besar, usaha ternaknya semakin berkembang, insya Allah nanti kita akan memberikan ke arah ke sana. Demikian Pak Basuni, mohon maaf kalau nanti jawaban kami kurang berkenan. Seperti itu, saya kembalikan Mbak Muna. Ya, terima kasih atas jawabannya dari pemateri. Untuk teman-teman yang mau bertanya, mulai sekarang dibuka 2 sesi pertanyaan. Sesi pertama ada 3 pertanyaan, dan sesi kedua ada 1 pertanyaan. Untuk sesi pertama, silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu, atau dengan cara langsung menggunakan mikrofon pada Zoom. Untuk pertanyaan dibuka. Oh, langsung saja pertanyaan dari Mbak Ayola. Bagaimana strategi pengenalan dan pengembangan teknologi yang Bapak sebutkan agar bisa menjadi contoh bagi BUMDes-BUMDes di daerah lain? Monggo silahkan untuk Bapak pemateri menjawab pertanyaan dari pertanyaan Mbak Ayola. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Ayola ya? Ya, terima kasih Mbak Ayola. Mbak Ayola, Anda salah nanti yang tadi yang saya dengar namanya. Aplikasi kami nasi itu pembuatannya juga tidak bisa secepat kita membuat masakan atau kue. Makanya insya Allah bulan depan kalau sudah siap, maka nanti akan kami kenalkan ke masyarakat, terutama ke instansi-instansi. Nah, strateginya kita akan mendekati kembali kita ke akar rumput, ke teori akar rumput, grassroots. Kita ke pemerintahan misalkan, kita kenalkan dulu ke desa. Ini aplikasinya, cara kerjanya seperti ini. Terus nanti lebih spesifik lagi kita khususkan, nanti akan kita kenalkan ke toko-toko yang ada di Swalo lah minimal. Nanti umumnya nanti bisa merambah ke luar Swalo. Jadi kan kami kenalkan aplikasi itu. Sehingga nanti mereka sudah tidak bingung lagi. Jadi mereka sudah memodernkan usaha-usaha yang ada di usaha-usaha atau toko-toko yang ada di Swalo ini akan menuju ke modern. Tidak hanya nulis di buku, tapi tinggal masukkan saja. Itu nanti yang kami kenalkan sedetail mungkin. Sak carane download dan lain sebagainya, nanti akan kami kenalkan. Kalau nanti sama-sama itu minat, kami akan ajarkan caranya. Tentunya kalau aplikasi ini sudah selesai. Kalau cara pembuatan aplikasi tidak akan diajarkan karena sulit, sama harus sekolah lagi. Tapi kalau cara kerjanya nanti akan kami ajarkan. Seperti itu, Mbak Yola, ada salah kami. Lanjutnya. Oke, terima kasih disampaikan. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Vibratama. Kira-kira apa faktor terbesar yang menyebabkan matinya BUMDes pada suatu desa? Karena ternyata banyak BUMDes di Tulungagung yang tidak aktif. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan menarik ini. Nah, ini ciri-ciri mahasiswa ini pertanyaannya. Ya. Gini. Sebelumnya saya juga kami dari BUMDes itu punya pertanyaan seperti sampean. Gimana BUMDes kita atau tentang BUMDes Mekalestari ini enggak mati, enggak ngangkrak. Nah, itu kami memikirnya selama 1 bulan. Makanya kita itu dilantik, kita dikasih SK. September itu kita belum bisa ke jalan. Kita masih kalau dunia mahasiswa ada yang namanya SWOT,
Tahu kan SWOT? Dampaknya apa, kelebihannya apa, dan lain sebagainya. Itu melakukan itu kita. Ya jenengi mantan aktivis kabeh. Mas Taufik itu aktivis, Kadik itu aktivis. Saya juga nggak tahu saya aktif atau enggak. Di SWOT, gimana agar BUMDes kita tidak mati selama-lamanya. Nah, maka ditemukanlah strategi seperti itu. Intinya, kalau ingin BUMDes itu sejahtera, langgeng selamanya, itu harus mengadakan pendampingan ke masyarakat. Kebutuhan masyarakat kita baca, keuntungannya gimana, kekurangannya gimana kita baca, baru kita aplikasikan. Kalau kita kurang pembacaan seperti itu kita kurangi atau kita tiadakan, saya yakin BUMDes itu nanti akan layak mutu walayahja, orang bermutu biaya nih. Seperti itu ya. Makanya titik baris bawahnya, benang merahnya pendampingan ke masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Itu. Lanjutnya Mbak Munah, silakan. Untuk pertanyaan yang ketiga, silakan yang mau bertanya untuk pertanyaan yang ketiga di sesi pertama. Sepertinya tadi ada yang tanya, tapi saya Ya, silakan. ke apa? Keliwat gitu loh ya. Coba ditulis lagi ya. Silakan Mas Yufan Hakim yang sudah resign pada Zoom. Untuk Zulfan Hakim Muzaki dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Munah selaku moderator. Jadi Gilman tadi kan dijelaskan mengenai beberapa sektor di BUMDes yang dikhususkan untuk di desa Swalo ini. Nah, untuk selanjutnya adakah plan ataupun rencana ke depan dari BUMDes dari Swalo untuk menambah kira-kira di sektor mana saja yang mungkin bisa dikembangkan di desa Swalo? Seperti itu. Terima kasih. Ya. Ya. Dengan siapa yang tadi? Mas siapa? Mbak Munah, Mas siapa tadi? Zulfan Hakim Muzaki. Mas Hakim atau Mas Zaki gitu ya? Ini Mas Zaki. Ini sebenarnya sudah kita punya plan rencana untuk mendampingi itu kerajinan tangan yang berkaitan dengan bambu, kerajinan tangan bambu. Kita mendalami itu, kita coba investigasi, tapi ini masih belum sempat karena kita masih konsentrasi pada pertanian berambang dan ini benih padi karena ini musimnya tanam. Setelah ini nanti satu bulan ke depan insya Allah akan kami gali lagi potensi itu, kita temukan coro Jawa ini benda-benda sejarah yang terpendam itu apa akan kita temukan lagi dan akan kita poles. Caranya seperti itu. Itu jangka pendeknya 1 bulan 2 bulan depan. Yang jangka panjangnya lagi ya namanya kita kalau boleh punya angan-angan, kita juga ini sebagai agen pupuk terbesar Tulungagung. Cita-cita ya boleh kan seperti itu. Seperti itu. Itu masih cita-cita, itu nanti entah itu nanti bisa terkabul atau enggak, ya nanti Mekar Lestari akan bukan bacaan-bacaan. Jadi target besar kita itu bisa menjadi agen pupuk, utama di Swalo ini, agar ini bisa stabil harga pupuk ini. Seperti itu, Mas Hakim. Lanjutnya. Terima kasih disampaikan. Untuk memasuki sesi yang kedua, yakni ada 1 pertanyaan. Monggo yang mau bertanya dari teman-teman maupun dari masyarakat. Silakan yang mau bertanya, raise hand terlebih dahulu. Langsung di Zoom.
Untuk Muhammad Ainun Najib, silakan mengajukan kepada pemateri. Baik, terima kasih disampaikan. Di sini pertanyaan dari saya seperti ini, Pak. Dari panjenengan tadi kan bahwasanya Mekar Lestari itu masih sekitar 3-5 bulanan ya. Nah, otomatis kalau kita lihat mustahil dari BUMDes sendiri itu tidak memiliki kerjasama yang nyata kepada pihak lain. Nah, yang saya tanyakan di sini mungkin bisa panjenengan jelaskan sedikit saja, apakah ada kerjasama yang dilakukan oleh pihak BUMDes kepada pihak luar demi kelancaran kegiatan dari BUMDes tersebut? Gitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung Mbak Muna ini. Iya, langsung. Ya, kami jawab. Mas MH Ainun Najib. Ya, Mas Najib gitu ya. Gini Mas Najib. Kami selama ini kami kerjasama dengan agen-agen di luar kami, di luar BUMDes. Ada agen ini sedikit apa namanya promosi nggak apa-apa ya. Ada toko Asia Tani. Nah, ada toko Asia Tani, kami kerjasama di situ. Ada juga kami bekerjasama dengan petani atau pengepul bibit pertanian berambang yang ada di Nganjuk. Itu tentang penyediaan bibit. Ada juga tentang proses namanya kerjasama tentang pupuk organik. Nah, itu juga ada kami. Kalau peternakan, kami kerjasama dengan toko-toko, kalau bisa saya katakan tanda kutip terbesar di Tulungagung, agen terbesar ternak di Tulungagung. Lebihnya kalau nanti, nah ini ada pembedaan lagi. Jadi petelur itu kan harus membutuhkan jagung sama katul. Nah, jagung ini kami hunting ke desa-desa sebelah, bahkan ke kecamatan sebelah untuk mendapatkan jagung. Nah, tentunya jagung kualitas super. Kalau petelur ini jagungnya kualitasnya nggak super, maka ternaknya atau pitiknya nanti akan berbuat enggak gelem menjawab. Makanya harus kami carikan yang super untuk penyediaan pakan ini kepada peternak. Itu. Jadi kita tidak lepas betul. Yang terakhir yang tentang teknologi tadi kami kerjasama dengan programmer dari Jakarta. Dia alumni UB Brawijaya. Kalau nggak salah seperti ini. Skripsinya dia dulu yang saya tahu, skripsinya dia itu marai laptop kelasnya, marai komputernya diwarai. Nah, seperti itu. Piye carane yo ndak roh. Gayane wong ngono kuwi lek awake ndak ngerti. Jadi iki jenenge roti, kok komputernya roti didadepi seperti itu. Gambarnya seperti itu. Itu tentang skripsi dia, gambaran saja. Lebih luasnya nanti silakan kita untuk di BUMDes kami untuk diskusi tentang teknologi tempat guna yang ada di BUMDes ini. Seperti itu ya, itu kerjasama yang dari pihak luar dari BUMDes. Itu silakan lanjutkan. Ya, terima kasih disampaikan. Untuk sesi tanya jawab sudah ditutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaannya, dan terima kasih disampaikan kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mengingat waktu sudah habis dan pertanyaan juga sudah dibatasi. Untuk teman-teman, apabila memiliki pertanyaan seputar webinar kali ini, bisa ditanyakan di balik layar dengan cara menghubungi Bapak pemateri secara langsung. Untuk kontaknya nanti bisa japri saya. Di sini saya bisa menarik kesimpulan dari materi Bapak pemateri dan dari sesi tanya jawab bahwa Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum.
pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pada BUMDes Swallow ini di mana bergerak pada sektor pertanian, peternakan, dan teknologi. BUMDes Desa Swallow mengalami sektor tersebut karena melihat lingkungan dari desa tersebut kebanyakan bertani dan berternak. Maka dari itu, BUMDes Swallow mengambil inisiatif yang paling mendukung pada kegiatan masyarakat. Selain itu, sektor terbaru yang akan dilakukan untuk mempermudah proses transaksi dan pendataan kegiatan perekonomian BUMDes Mekarsari Lestari yang ada di Desa Swallow, Pakal Tulungagung. BUMDes ini dimulai dari awal dan dasar serta dari kemauan bersama, sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan dapat dikoordinir karena berangkat untuk memakmurkan desa guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Swallow. BUMDes ini memiliki sektor yang yang masih minim sehingga perlu adanya pengembangan dan perluasan pada sektor yang perlu dikembangkan. Edukasi kepada masyarakat bahwa BUMDes sendiri akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menampung potensi-potensi masyarakat sehingga dapat tersalurkan dengan baik dan dapat memakmurkan desa serta mensejahterakan ekonomi pada Desa Swallow, Pakal Tulungagung. Dari sini, apakah ada tambahan dari Bapak pemateri? Ya, sedikit dari saya pesan kepada mahasiswa KKN, setelah nanti saya lulus dari KKN Tulungagung tercipta, silakan terjun langsung ke masyarakat, mendampingi masyarakat, menggali potensi yang ada di masyarakat, sehingga nanti sampean jenengan semua bisa menggali atau tahu potensi-potensi yang ada di desa kalian masing-masing, agar bisa tercipta sebuah kemajuan ekonomi yang ada di tiap-tiap desa. Demikian dari saya, atas lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yakni penutup. Waalaikumsalam. Sebelum saya tutup, mohon maaf untuk on-cam-nya diaktifkan karena akan dilakukan foto bersama. Untuk semuanya tolong ya, untuk on-cam-nya diaktifkan semua. Sudah? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Demikian acara webinar kali ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata ataupun perkataan dan perilaku saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum meninggal. Mohon maaf untuk teman-teman peserta dari webinar ini. Nanti silahkan jangan lupa untuk mengisi absen untuk mendapatkan sertifikat dari panitia. Terima kasih. Alhamdulillah. Mantap, mantap.
Aku guyu ndak. Aku kan mau berguyu ya. Aku guyu ndak oleh. Terima kasih disampaikan kepada teman-teman.